Patah galah merata-rata, patah pula di atas bara. Bismillah sebagai pembuka kata, ucapan salam pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fakta, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah senang sekali saya hari ini kita dapat bertemu dalam podcast Ramah Anak bersama Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini tidak hanya saya sendiri, tapi kita juga telah ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Terbang anak si rama-rama, terbang sampai ke pokok kelapa. Izinkan saya kenalkan nama biar dekat dan saling menyapa. Hendak menangkap si ikan pari, pari ditangkap di tepi tanjung. Saya Firman, nama diberi bujang bepantun, gelar disanjung. Luar biasa. Itik duduk di atas meja, jangan biarkan duduknya lama. Ada yang manis cantik rupanya, ada yang tampan gagah orangnya. Nah, jadi kita telah ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Agus Chandra Wijaya AMD SHSE. Beliau merupakan anggota Komisi 1 DPRD Kota Tanjung Pinang. Halo Guys. Bapak, apa Halo. kabar Pak? Kabar baik, terima kasih moderator Bang Firman ya. Iya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, undangannya. Itu tadi. Nah, narasumber yang kedua adalah Marsantia Haleza Mawa. Beliau merupakan Ketua Forum Anak Kota Tanjung Pinang periode 2020-2022. Halo Leza, saya hai ke kamera untuk menyapa Sobat Fakta yang ada di rumah. Halo Sobat Fakta semua, semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk stay tune terus supaya informasi yang kita berikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu dia dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya teman-teman pasti penasaran, apa sih yang akan kita bahas dalam podcast kali ini? Nah, yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah peran legislatif dalam upaya pemenuhan hak anak di Kota Tanjung Pinang. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live Instagram nanti boleh bertanya mengenai podcast kali ini, dan bagi teman-teman yang belum bisa menyaksikan, nanti podcast ini akan ditampilkan atau ditayangkan di channel YouTube Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Nah, jika kita berbicara mengenai peran legislatif dalam upaya pemenuhan anak di Kota Tanjung Pinang, Pak, apa sebenarnya fungsi Dewan Legislatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pak? Baik, terima kasih moderator Firman Wirawan ya. Salam kenal juga untuk kawan-kawan semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya moderator udah dikasih kesempatan oleh Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Rustam, ada Ibu Nela juga ya, sudah kabari saya dari minggu kemarin. Jadi ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa buat saya. Luar biasa ya Pak. Hari ini saya sangat terkesan dengan adanya forum undangan ya, Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Betul sekali Pak. Orangnya hebat-hebat semua, anak-anak kita luar biasa. Jadi saya sangat terinspirasi ya melihat perkembangan anak kita, tidak kalah saing dengan anak-anak yang ada di luar. Baik, mungkin pertanyaannya saya langsung terkait peran fungsi legislatif ya. Ya betul sekali ya. Pak. Saya dari Komisi 1 ya, mitra kerjanya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintahan khususnya dan pendidikan. Jadi kami ada 3 fungsi pokok. Yang pertama itu fungsi pengawasan ya, kami ada fungsi pengawasan, jadi kita bisa mengawasi ya berjalannya roda pemerintahan ini dari fungsi sosial yang harus kita jaga ya. Yang kedua fungsi penganggaran, jadi kegiatan pemerintahan sepanjang tahun harus dibicarakan ya, harus dirapatkan, harus direncanakan oleh DPRD sendiri. Jadi kami di DPRD Kota Tanjung Pinang tentunya mengawasi, merencanakan penganggaran yang ada di Kota Tanjung Pinang, pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kemudian yang ketiga, kami mempunyai fungsi legislasi.
Artinya banyak sekali peraturan-peraturan tingkat kota, ya, tingkat kota, kabupaten kota yang harus kita siapkan juga. Sebenarnya pada saat ini juga barangkali tema kita ya, topik kita juga berkesinambungan dengan perda yang sedang kami persiapkan tentang kepemudaan. Luar biasa ya, Ya, Pak. mungkin itu 3 fungsi utama ya daripada seorang anggota DPRD. Luar biasa. Jadi sangat banyak sekali fungsi-fungsi daripada Dewan Legislatif ini ya, Pak. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai anggota Dewan, Pak? Baik, saya sampai tanggal 2 kemarin itu genap 2 tahun kami dilantik sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Ya, 2 tahun, baru 2 tahun. Semoga bisa berlanjut terus ya, berarti untuk Kota Tanjung Pinang. Siap, Pak. Oke. Jadi tadi kita berbicara mengenai fungsi Dewan Legislatif. Nah, selanjutnya kita akan bertanya nih, apa sih sebenarnya Forum Anak itu, Aleza? Baik, terima kasih kesempatannya Bang Firman. Nah, untuk Forum Anak sendiri itu sesuai dengan namanya Forum dan Anak. Forum itu sendiri organisasi dan anak itu yang dikategorikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi Forum Anak itu bisa dikatakan sebagai organisasi yang anggotanya itu adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Dan itu sebagai pengurus karena pada dasarnya seluruh anak di daerah masing-masing itu merupakan bagian dari Forum Anak. Nah, dan Forum Anak ini juga ada yang namanya fasilitator. Fasilitator itu adalah alumni Forum Anak. Jadi yang di atas 18 tahun yang masih ingin bergabung sama Forum Anak itu perannya sebagai fasilitator yang membimbing adik-adiknya untuk melaksanakan kegiatan. Dan juga Forum Anak ini juga dibina langsung oleh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah masing-masing di dinas-dinas setempat sesuai dengan di mana Forum Anak itu berada. Luar biasa sekali Forum Anak ini. Nah, untuk pembentukannya sendiri, apakah Forum Anak ini terbentuk sendiri tanpa ada aturan yang jelas atau bagaimana? Untuk pembentukan Forum Anak itu tidak bisa dibilang abal-abal karena Forum Anak ini dibentuknya berdasarkan peraturan menteri loh. Dan peraturan menteri tersebut nomor 18 tahun 2019 oleh Kemen PPPA itu tentang pembentukan Forum Anak di setiap daerah yang ada di Indonesia dan mulai dari tingkat yang terkecil dari desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi dan di pusatnya itu ada yang namanya Forum Anak Nasional. Nah, di Forum Anak Nasional lah kita mengacu kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan cukup banyak juga dedikasi yang sudah diberikan oleh Forum Anak Nasional, dan semoga Forum Anak Kota Tanjung Pinang bisa melakukan hal yang serupa. Ya, Pasti, luar pasti, biasa pasti sekali bisa. Forum Anak Kota Tanjung Pinang ini. Jadi, ruang lingkup Forum Anak sangatlah luas. Nah, Benar. tadi mengenai Forum Anak, Pak. Di sini bahwa Dewan Legislatif memiliki beberapa bidang-bidangnya, Pak. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri, apa saja bidang-bidang yang dinaungi oleh Bapak yang sekarang ini menjabat sebagai anggota DPRD, Pak? Baik, terima kasih moderator. Saya ada di Komisi 1. Komisi 1 ini bermitra kerja dengan beberapa dinas. Dia berurusan dengan urusan pemerintahan khususnya dan pendidikan. Jadi kami bermitra dengan beberapa dinas yang terutama itu Dinas Pendidikan. Jadi saya rasa ini boleh sinkron langsung ya dengan kegiatan anak-anak. Banyak sekali bidang-bidang yang berada di Dinas Pendidikan. Kemudian saya juga bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi disinilah kita bisa banyak sekali ya aspirasi-aspirasi anak-anak khususnya ya kita perjuangkan di situ. Kami juga bermitra dengan Dispora, ya Dispora. Jadi Dispora juga bermitra langsung dengan anak-anak. Kita juga bermitra dengan pemerintahan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kemudian di Satpol PP, perizinan dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk Dewan Legislatif sendiri memiliki keterikatan dan keterkaitan yang sangat kuat ya, Pak. Melekat, ya. Melekat, tentunya. ya. Ya. Nah, dari bidang-bidang yang Bapak sebutkan tadi, bidang mana yang fokus pada anak-anak, baik itu dalam bidang edukasi, kreativitas, dan mendapatkan jati dirinya, Pak? Jadi memang kalau untuk anak-anak memang Komisi 1 yang paling strategis ya peran daripada DPRD terhadap anak-anak.
Yang pertama itu yang Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini urusannya semua anak yang ada di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana semua anak ini mempunyai hak ya terkait hak pendidikan mereka. Mereka harus mendapatkan edukasi yang terbaik, baik itu pendidikan formal dan pendidikan informal. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, kegiatan di luar daripada pendidikan formal itu memang harus kita selesaikan di Dinas Pendidikan. Yang kedua itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita harus memastikan bahwa semua anak yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya itu mereka mendapat hak ya dilindungi ya daripada banyak permasalahan-permasalahan hak terhadap permasalahan kekerasan, kemudian masalah-masalah lainnya. Kemudian di Dinas Dispora ya olahraga dan kepemudaan. Ya, saya rasa 3 dinas tersebut adalah tiga mitra kita yang paling strategis ya urusannya dengan forum anak kita. Oke Pak, berarti bidang-bidang tersebut memang fokus untuk kemajuan anak-anak ya Pak? Sangat fokus. Sangat fokus ya Pak. Nah, itu tadi mengenai bidang-bidang yang fokus pada anak-anak. Selanjutnya kita berbicara tentang kepentingan sebuah organisasi nih Aleza dan Bapak. Siap. Jadi, menurut Aleza, seberapa penting forum anak itu dibentuk, Aleza? Baik, terima kasih. Bagi Liza, karena udah ada peraturan menterinya, itu tidak mungkin tidak penting untuk dibentuk ya. Dan forum anak ini juga tidak hanya dibentuk gara-gara adanya peraturan menteri, tapi juga memiliki tugas, memiliki tanggung jawab, fungsi, dan program-program yang tersusun. Nah, kenapa penting? Karena yang pertama, forum anak itu bertugas sebagai 2P atau pelopor dan pelapor, di mana forum anak mengedukasi teman-teman, mengedukasi anak-anak di daerahnya untuk tahu masalah-masalah, untuk mencegah masalah-masalah yang terdapat di 5 klaster hak anak. Nah, kemudian forum anak juga memiliki tanggung jawab untuk memberitahu kepada anak-anak jika ada masalah dilaporkan saja, ataupun misalnya kita yang menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu sebagai pelapor. Nah, untuk yang selanjutnya itu tugas forum anak sebagai PAPP atau partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, di mana forum anak inilah yang menjadi perwakilan dari anak-anak di Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan aspirasi anak-anak yang disampaikan ke pemerintah langsung. Itu juga forum anak sempat melakukan beberapa kegiatan, terutama yang besar itu Musrembang Anak ya. Musrembang Anak melibatkan anak-anak di Kota Tanjung Pinang, seluruh anak-anak di Kota Tanjung Pinang, dan hasilnya pun langsung kami sampaikan ke Ibu Wali Kota. Kemudian forum anak ini juga bisa dikatakan sebagai penyambung tangan antara anak-anak di Kota Tanjung Pinang dan pemerintah. Jadi misalkan ada yang dijanjikan oleh pemerintah, forum anak yang nagih gitu istilahnya. Kemudian pentingnya forum anak lagi ada ya namanya Kota Layak Anak. Nah, kalau forum anaknya itu belum maju, belum bisa mengemban tugasnya dengan baik, maka kota tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kota yang layak anak, karena forum anak itu memiliki nilai yang sangat besar dalam penilaian kota layak anak itu sendiri. Jadi luar biasa sekali peran-peran daripada forum anak ini ya Pak. Aleza, sebenarnya sudah berapa lama forum anak dibentuk khususnya di Kota Tanjung Pinang? Kalau di Kota Tanjung Pinang ini sudah berjalan 5 periode sampai 2022, artinya 5 kali 2, 10 tahun yang lalu sudah dibentuk forum anak Kota Tanjung Pinang. Dan memang dari generasi ke generasi bisa dikatakan semakin maju, karena baik dari anak-anak Kota Tanjung Pinang yang semakin kreatif, inovatif, di situ juga pemerintah semakin peduli dengan adanya forum anak Kota Tanjung Pinang ini. Jadi dengan adanya dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan terutama, forum anak Kota Tanjung Pinang dari tahun ke tahun itu alhamdulillah semakin maju. Iya, luar biasa. Nah, tadi kita kan telah berbicara mengenai peran-peran atau kepentingan forum anak di Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk Dewan Legislatif, Pak, kira-kira apa saja yang harus dilakukan khusus peran dari legislatif untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Tanjung Pinang, Pak?
Jadi yang pertama-tama saya rasa kita harus fokus dulu, harus kita mengetahui inti permasalahan apa yang harus kita selesaikan. Pada zaman sekarang ini, zaman gadget ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang akan diakibatkan oleh permasalahan gadget yang tidak terkontrol, pengawasan yang tidak sampai, itu yang harus kita selesaikan. Jadi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, kita harus menguatkan dulu kapasitas anak tersebut. Ya, bagaimana di situ kita mempersiapkan mereka, melatih mereka berorganisasi, ya, bagaimana melatih jiwa kepemimpinan mereka, life skill mereka, kemudian pengetahuan mereka supaya mereka dapat bersaing dengan baik. Nah, dari situlah, dari gambaran besar itulah baru kita turunkan ke mitra kerja kami tadi itu. Nah, fungsi legislatif kami baru kita kembangkan di situ. Nah, dari Dinas Pendidikan kita harus sinkronkan, jangan kegiatan program yang kita buat ini bertumpang tindih. Jadi tadinya forum anak yang kita sudah rencanakan kegiatan-kegiatannya adanya dengan penganggaran, karena anggaran kota kita ini kan cukup terbatas. Sehingga dalam penganggaran ini Dinas Pendidikannya berapa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraganya berapa, perlindungan anaknya berapa, kegiatannya apa saja, kita tidak boleh bertumpang tindih. Nah, disitulah kita harus persiapkan kegiatan-kegiatan kita ini supaya menyelesaikan masalah daripada tujuan utama kita membentuk Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Baik, Bapak. Ya. Jadi pada Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak pada pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak pada tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Kira-kira apa langkah ke depan untuk membentuk dan memajukan Forum Anak sesuai dengan tingkatannya sehingga anak-anak di Kota Tanjung Pinang dapat memanfaatkan waktu luang mereka dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif? Baik. Jadi tentunya daripada aturan undang-undang tersebut, peraturan menteri tersebut, kita harus jelas kegiatan kita ini harus kita anggarkan, ya, biaya, maksudnya anggaran untuk kita melakukan kegiatan tersebut. Dengan adanya anggaran, barulah kita bisa maksimal. Karena kegiatan-kegiatan Forum Anak ini kalau kita nggak dukung, acaranya tidak dapat maksimal, ya, tidak dapat maksimal. Yang tadinya contoh kita mau kunjungan ke Pekanbaru misalnya, anggarannya tak ada. Terus bagaimana? Kegiatan kita tertunda. Nah, saya rasa yang paling penting dan paling utama itu, ya, mungkin kita punya perencanaan, kita punya semangat kan, tapi tak kalah pentingnya daripada anggaran tersebut. Ya, anggaran tersebut harus ada dan SDM itu bisa mengelola dengan efektif daripada anggaran-anggaran kita. Saya rasa itu yang paling utama untuk kita persiapkan berdasarkan aturan peraturan menteri tersebut. Berarti bisa disimpulkan seperti ini bahwa segala aspek harus memiliki atau memberikan kontribusi yang sama, ya Pak, agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Iya. Jadi rencana tersebut harus kita buat, ya kan? Program-programnya harus sesuai dengan target yang kita ingin capai. Nah, dari situlah kita bisa upgrade, bisa mencapai tujuan kita. Sebenarnya dari fungsi penganggaran tersebut, selain daripada sumbernya daripada pemerintahan, saya berpikir juga kita dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Tadi saya ada dengar juga bahwa dalam beberapa kegiatan yang sebelumnya sempat tidak ada anggaran. Nah, saya ada dengar ada bantuan daripada pihak BUMN juga, ya, dari PT Kimia Farma membantu daripada anggaran mereka untuk membantu kegiatan kita. Jadi fungsi legislatif Dewan tersebut, selain daripada dia penganggaran dari pemerintahan sendiri, Dewan ini juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, mencari dana-dana, ya, bisa dari CSR, bisa dari swasta, bahkan dari luar negeri kita bikin kegiatan sama-sama supaya penganggaran tersebut, dana tersebut bisa maksimal. Nah, saya rasa ini satu masukan daripada saya. Baik, Pak. Jadi tadi sungguh luar biasa sekali mengenai perencanaan serta penerapan peran-peran yang sangat jelas
bahwa Dewan Legislatif ini benar-benar ingin menerapkan pemenuhan hak anak yang rata di Kota Tanjung Pinang. Ya. Nah, jadi hal itu akan membuat anak-anak di Kota Tanjung Pinang menjadi bersemangat. Ya, Tentunya harusnya. Tentunya Bapak ingin mengetahui sebenarnya apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Dan saya rasa sobat-sobat fakta yang sedang menyaksikan live Instagram pasti, atau ada yang juga yang belum bergabung dengan Forum Anak Kota Tanjung Pinang, pasti penasaran apa sih kegiatan fakta yang dilakukan oleh fakta. Nah, Haleza, sejauh ini apa saja kegiatan Forum Anak Kota Tanjung Pinang? Oke, terima kasih. Nah, kalau ngomongin soal kegiatan Forum Anak Kota Tanjung Pinang pasti nggak akan habisnya. Kalau mau sejam 2 jam pun nggak akan habis. Soalnya sejauh ini dari tahun 2020 aja, 2020 awal, itu Forum Anak sudah menghadiri dan membuat kegiatan sebanyak lebih dari 100 kegiatan. Di mana benar apa yang dikatakan oleh Pak Agus Chandra tadi, bahwasanya memang sulit untuk menganggarkan anggaran di setiap kegiatan itu, kan nggak mungkin 100 kegiatan itu ada anggaran terus ya. Nah, inilah bedanya Forum Anak, Pak. Jadi untuk teman-teman semua itu mereka semangatnya luar biasa, ada anggaran nggak ada anggaran tetap digas sama mereka, Pak. Luar biasa. Nah, lanjut lagi, memang umumnya kegiatan Forum Anak ini adalah kegiatan sosial sebagaimana organisasi itu berjalan. Tetapi yang bedanya juga Forum Anak Kota Tanjung Pinang dan Forum Anak lainnya itu sasarannya adalah anak dan perempuan yang ada di daerahnya. Jadi misalkan bagi-bagi masker itu kami utamakan ke anak-anak, ke perempuan. Kemudian misalnya ada bantuan sosial misalnya berupa ketika ada bencana alam gitu, kami utamakan ke anak-anak, ke balita. Jadi yang dibagikan itu berupa pampers, misalnya susu, alat-alat sekolah. Jadi memang sasaran kami itu yang ke anak-anak. Dan juga selain kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, kami juga kerap melakukan edukasi, sosialisasi baik secara langsung maupun secara online di sosial media fakta dari Instagram, TikTok, YouTube. Nah, itu sudah banyak sekali sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Anak. Dan juga yang terakhir itu kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan pemerintah seperti musrembang RKPD, kemudian penyusunan kota layak anak, itu Forum Anak juga saling berkaitan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang melibatkan Forum Anak dalam rapat-rapat OPD di pemerintahan. Dan seperti hari Jumat nanti kami akan menghadiri rapat di Bapelitbang mengenai kota layak anak gitu, Pak. Jadi ya banyak banget sih, Pak, kegiatan-kegiatan Forum Anak ini itu bisa dilihat di website Forum Anak Nasional. Itu ada 100 lebih kegiatan, mungkin capek juga sih nge-scrollnya. Luar biasa. Ya, sangat banyak sekali dan sangat menarik sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Nah, Haleza, sejauh ini apa sih penghargaan atau reward yang pernah didapatkan Forum Anak Kota Tanjung Pinang? Baik, untuk reward atau penghargaan yang pernah Forum Anak Kota Tanjung Pinang dapatkan itu ya bisa dilihat juga plakatnya. Di situ ada 2. Untuk tahun lalu Forum Anak Kota Tanjung Pinang masuk dalam kategori dan ternyata menang, keluar namanya sebagai Forum Anak Kota Terbaik se-Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020 juga Forum Anak Kota Tanjung Pinang berhasil mendapat predikat sebagai Forum Anak dengan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan terbaik se-Indonesia. Kemudian Forum Anak juga pernah sebagai bintang triwulan pada tahun 2019. Kemudian dari tahun 2021 lalu itu kita dapat penghargaan sebagai video dengan kreativitas terbaik se-Indonesia juga dalam bintang triwulan atau Triwulan Choice Award. Dan yang baru-baru ini 2021 baru juga diumumin September ini, Forum Anak Kota Tanjung Pinang keluar lagi namanya sebagai Forum Anak Terbaik se-Indonesia untuk tahun 2021. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut Forum Anak Kota Tanjung Pinang menggelar predikat sebagai Forum Anak Kota Terbaik se-Indonesia. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali Forum Anak Kota Tanjung Pinang ini telah mendapatkan banyak sekali reward atau penghargaan yang memang layak untuk kita apresiasi secara bersama-sama. Nah, setelah Bapak melihat kegiatan-kegiatan daripada Forum Anak, terus beberapa penghargaan atau reward
yang telah Forum Anak Kota Tanjung Pinang capai. Untuk Bapak sendiri, langkah selanjutnya atau pembinaan yang akan Bapak lakukan untuk Forum Anak Kota Tanjung Pinang ini, Pak? Saya begitu terkesan tadi mendengarkan kegiatan-kegiatan pemaparan daripada Ade Haliza ya. Tadi kita tanya kegiatannya, dia bilang kegiatannya kalau mau cerita itu sangat panjang. Rupanya bukan hanya kegiatannya panjang, rupanya awards-nya juga begitu panjang. Menyampaikan awards-nya aja dari tahun ke tahun sekian banyak. Saya begitu terkesan. Kalau untuk mendapat penghargaan ini juara 1 tadi ya. Iya Pak, yang terbaik. Dari sekian ratus kabupaten kota yang ada di Indonesia, memang harus kita apresiasi. Kita melihat Forum Anak Kota Tanjung Pinang yang begitu prestasi, kita juga ya langkah-langkah berikut harus bisa memastikan kegiatan-kegiatan kita itu berjalan dengan baik. Kami pastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam kami rapat bersama di DPRD bersama OPD-OPD terkait, khususnya yang berkaitan dengan Forum Anak atau anak-anak Kota Tanjung Pinang, kita harus bisa pastikan bahwa kegiatan mereka punya kegiatan harus tetap eksis ya, kita laksanakan. Kemudian juga kita akan mengajak daripada pihak-pihak swasta, pihak-pihak sekolah yang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi anak-anak kita yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya rasa pihak swasta ya, daripada BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta itu mereka juga ya berkenan lah ya untuk membantu forum anak kita, Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Saya pikir seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi perencanaan ini memang harus kita persiapkan secara matang agar memberikan program-program yang memang terdepan dan fokus untuk pemenuhan hak anak di Kota Tanjung Pinang. Nah, itu kan dari Bapak selaku Dewan Legislatif. Nah, untuk Haliza sendiri, apa kegiatan-kegiatan atau program-program ke depan yang akan dilakukan oleh Forum Anak Kota Tanjung Pinang? Baik, untuk saat ini mungkin Forum Anak Kota Tanjung Pinang itu akan fokus dalam pembentukan forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena istilahnya Forum Anak Kota Tanjung Pinang udah jadi forum anak terbaik se-Indonesia. Nah, tapi kalau kecamatan kelurahannya itu belum aktif, belum berjalan, itu mungkin agak sedikit aneh. Jadi mungkin saat ini kami akan fokus dalam pembentukan forum anak kelurahan dan kecamatan. Terus kami berupaya untuk mendorong mereka supaya aktif, karena aktifnya mereka aktif juga kami. Dan juga mungkin kedepannya juga akan tetap melaksanakan podcast seperti ini. Kemudian program-program yang dirancang secara online melalui Instagram, YouTube, TikTok Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Dan insya Allah juga akan melaksanakan rapat dulu untuk setelah penghargaan ini kami akan melaksanakan rapat supaya bisa merancang lagi apa-apa saja kegiatan yang harus kami pertahankan dan kami tingkatkan kembali. Ya, luar biasa. Nah, itu dia tadi rencana dan program daripada Bapak Agus selaku Dewan Legislatif dan Haliza selaku Ketua Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini kan kita hidup secara bermasyarakat dan melihat sendiri bagaimana kondisi anak-anak di Kota Tanjung Pinang. Nah, Bapak selaku Dewan Legislatif, bagaimana melihat perkembangan daripada anak-anak di Kota Tanjung Pinang ini, Pak? Baik, saya melihat perkembangan anak-anak khususnya di Kota Tanjung Pinang ini berjalan dengan baik. Ya, hanya saja dalam masa-masa pandemik ini, kita tentunya juga harus menjaga. Saya banyak mendengar permasalahan-permasalahan yang ada. Beberapa hari ini sebenarnya kami dalam masa-masa reses, kami turun ke lapangan, kembali ke masyarakat ya. Kami mendapatkan banyak sekali masukan-masukan terkait masalah anak juga sebenarnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi terkait masalah-masalah anak yang harus kita selesaikan itu, masalah-masalah pergaulan mereka yang saya pikir harus menjadi ya sebuah fokus ya, supaya mereka ini tidak salah masuk ke lingkungan yang mengakibatkan mereka terjerumus. Saya pikir permasalahan-permasalahan narkoba, terakhir ini saya juga ada komunikasi dengan pihak Polres, unit PPA khususnya. Rupanya banyak juga anak-anak kita yang salah pergaulan.
masalah narkoba dan lain sebagainya, kemudian masalah pelecehan seksual, itu banyak saya dengar juga. Jadi permasalahan-permasalahan yang saya pikir juga ada kaitan dengan masalah-masalah pandemik ya, yang perlu kita bereskan. Jadi harapan saya adalah saat ini ya, walaupun forum anak kita dapat prestasi yang baik, itu harus kita tetap pertahankan, tapi masing-masing daripada kita, orang tua, itu mempunyai kewajiban atas perlindungan terhadap anak-anak kita semua. Kemudian untuk anak-anak kita, mereka tentunya juga mempunyai hak untuk dilindungi. Jadi ya saya pikir untuk permasalahan anak kita, untuk masa-masa sekarang ini, ya kita semua bersama-sama kita harus bersemangat ya, tetap menjaga kondusif anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pelatihan, mendapatkan bimbingan ya, supaya anak-anak kita ini semuanya berprestasi, dapat menjadi anak yang dapat bersaing dengan dunia secara global. Saya pikir seperti itu. Nah, itu dia tadi, luar biasa sekali kita berbicara mengenai peran-peran Dewan Legislatif dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Tanjung Pinang. Jadi, kita memang harus saling merangkul satu sama lain dari semua kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat. Kita harus saling merangkul agar tercipta pemenuhan hak anak di Kota Tanjung Pinang ini. Nah, tentu teman-teman ingin mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Tapi kita mulai dari Haleza. Bagaimana pesan-pesan untuk kita semua terkait pemenuhan hak anak di Kota Tanjung Pinang? Baik. Sebelumnya Haleza mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus karena sudah ingin bergabung dengan podcast Ramah Anak ini, dan usaha Bapak tadi untuk menjadikan anak sebagai prioritas dalam segala rapat yang ada di tingkat pemerintahan, itu mungkin sudah terekam di dalam benak kami dan suatu saat akan kami tagih ya Pak. Dan untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast Ramah Anak Forum Anak Kota Tanjung Pinang, intinya kita ini adalah generasi emas, we are the gold generation. Jadi kita harus menunjukkan yang terbaik dari dalam diri kita. Jangan lupa untuk belajar terus meskipun secara pandemi, asah life skill kita, teruskan bakat kita, teruslah berprestasi meskipun sekarang lagi PPKM. Kemudian tunjukkan bahwa saat ini kita adalah anak-anak yang cerdas dalam memilih mana yang baik dan mana yang salah, terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Liza juga pengen ngucapin terima kasih atas kesempatan Bang Firman dan juga Forum Anak Kota Tanjung Pinang sehingga podcast hari ini dapat berjalan dengan baik. Intinya jaga terus kesehatan kita, salam sehat semua, terima kasih. Nah, itu dia closing statement dan pesan-pesan daripada Haleza selaku Ketua Forum Anak Tanjung Pinang. Nah, sebelum kita dengarkan closing statement dari Bapak Agus, kita ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman yang menonton live Instagram. Ada nih harapan-harapan yang disampaikan sama teman-teman semua. Semoga kedepannya terus diprioritaskan terkait perempuan dan anak, khususnya forum anak. Terus ada bilang keren. Nah, itu dia tadi Pak. Berarti Kesan dan pesan ya. kesan dan pesan nih Pak, bahwa tadi ingin kembali melihat pemerataan dan penerapan hak anak yang lebih layak lagi untuk Kota Tanjung Pinang. Nah, langsung saja Pak ke closing statement mengenai pemenuhan dan pesan-pesan hak anak di Kota Tanjung Pinang Pak. Baik, terima kasih moderator Firman dan Ibu Ketua ya. Iya, Ibu Ketua, Anak Ketua atau Adik Ketua Haleza. Begitu luar biasa ya. Saya sangat terkesan sekali lagi saya menyampaikan bahwa pertemuan hari ini, podcast hari ini memberikan sebuah kesan yang begitu luar biasa buat saya. Sebelum dan sesudahnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Forum Anak yang telah mengadakan kegiatan podcast hari ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita harus sama-sama
membangkitkan membangkitkan anak-anak kita ini supaya mereka tetap bisa dapat bersaing secara global. Mereka mempunyai karakter yang baik, mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, karena anak-anak kita adalah harapan kita untuk masa depan. Kami juga pada kesempatan yang berbahagia ini mengundang Adik Haliza ya, beserta struktur pengurusan Forum Anak Kota Tanjung Pinang ke kantor DPRD. Saya mengundang juga ketua komisi, kalau boleh pimpinan semua juga hadir. Nah, disitulah kami ingin menanyakan kembali, apakah memang sudah ada komitmen-komitmen barangkali ya daripada pemerintah yang belum diselesaikan. Wah, keren. Berarti Sebenarnya kami ini baru selesai reses, kami turun ke lapangan, kita juga bisa turun ke OPD-OPD, kami turun ke masyarakat. Nah, Forum Anak ini kan adalah program kerja utama daripada Komisi 1 DPRD Kota Tanjung Pinang. Jadi saya pada kesempatan ini sekali lagi mengundang Adik Haliza beserta pengurusan, kasih tahu aja kapan, kemudian dibuatkan surat. Jadi kan ini belajar berorganisasi kan. betul sekali Pak. Ada sekretarisnya, dibuatkanlah surat permohonan, kami undang ke DPRD. Terima Kemudian kasih, Terima kasih. apabila ada kesempatan yang ada, saya juga boleh bawa ke instansi-instansi yang lainnya barangkali ya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang positif atau ada sponsor-sponsor yang lainnya barangkali ya, supaya bisa meningkatkan ya kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengharapkan Forum Anak Kota Tanjung Pinang ini semakin jaya, semakin memberikan aspirasi, menjadi motivator untuk anak-anak kita lainnya. Saya juga meminta juga anak saya nanti saya titipkan ya sama hari saya Ya, boleh sekali Pak, sangat boleh. supaya anak saya mempunyai talenta seperti Adik Haliza, seperti Adik Firman, supaya mereka dapat menjadi insan anak yang luar biasa. Mungkin itu daripada saya ucapkan terima kasih. Oke Pak. Nah, itu dia tadi rangkaian podcast kita pada sore hari ini mengenai peran legislatif dalam pemenuhan hak anak di Kota Tanjung Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus selaku Sama-sama. narasumber pada hari ini, dan terima kasih kepada Ketua Forum Anak Kota Tanjung Pinang yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. sama-sama. Nah, saya selaku moderator ingin menitipkan sedikit pesan kepada seluruh Sobat Fakta yang sedang menyaksikan live Instagram. Jangan pernah menunggu apresiasi dari orang lain untuk menunjukkan kita berhasil. Fokus pada tujuan yang Anda tuju dan rasakan manfaat dari apa yang Anda kerjakan. Jagung ditabur merata-rata, biar senang ayam memakan. Selesai sudah podcast kita, ilmu yang baik mari sebarkan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tanduk yang tak patah, tak ada manusia yang tak hilap. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasuk ke dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan dimasuk ke dalam hati. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you Dadah guys. semua.